السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله رب العالمين ألا يحرمنا أبدا من هذه المجالس المباركة ولا من هذه الوجوه المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla tidak menghalangi kita untuk senantiasa datang makmurkan rumahnya yang penuh berkah ini, rumahnya yang mulia ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menghalangi kita untuk terus belajar, menuntut ilmu syar'i, duduk di majlis yang dibanggakan dan dia cintai, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita malam ini dalam rangka mentaati perintahnya, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Firdaus yang paling tinggi. أيها الإخوة، توقفنا في اللقاءات السابقة عند قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, malam ini kita masuk kepada ayat yang ke-84 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, yaitu membunuh orang, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. أيها الإخوة، قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بالميثاق والعهد الذي أخذه عليهم، وهنا عهدين: العهد الأول لا تسفكوا دماءكم، والسفك هو القتل بغير وجه حق، ودماؤكم لأن بني إسرائيل يعتبر أمة واحدة، كذلك أمتنا أمة واحدة، فلا يجوز قتل النفس إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يجوز دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والعياذ بالله. إذن لا يجوز قتل النفس إلا بإحدى ثلاث. فالله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق بشيئين: الأول لا يسفكون دماءهم، الأمر الثاني لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، يعني لا يأتون على إحدى القبائل من إخوانهم اليهود فيخرجونهم من ديارهم ظلما وعدوانا والعياذ بالله. كان هذين الأمرين من الله عز وجل والعهدين من الله إلى بني إسرائيل، فهل قاموا بحق هذين العهدين؟ هل أطاعوا ربنا جل وعلا أم عصوه؟
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan Bani Israel akan janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, ya. Dan pada ayat-ayat sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji-janji yang telah dia ambil dari Bani Israel. Nah, di dalam ayat ini ada dua janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Ya, ada dua janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji tersebut yang pertama adalah la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian menumpahkan darah kalian. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian menumpahkan darah kalian? Ya. Karena pada waktu itu umat di permukaan bumi ini adalah umat yang satu. Seakan-akan umat di permukaan bumi ini seluruhnya adalah umat Bani Israel. Ya. Maksudnya adalah ketika sebahagian dari mereka membunuh sebahagian yang lain dari kabilah-kabilah mereka juga, saudara-saudara mereka juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau sekiranya ya dia harus membunuh, maka membunuhnya mesti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka darah manusia adalah haram untuk ditumpahkan. Darah manusia haram untuk ditumpahkan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, tidak halal ya darah salah seorang di antara kalian kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Tidak halal ya darah salah seorang di antara kalian kecuali apabila disebabkan karena salah satu dari tiga perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Yang pertama apa itu? Wanita orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kemudian yang kedua an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang ketiga watariku lidinihil mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agama berpisah dari jamaah kaum muslimin. Hanya ini yang dibolehkan. Ya, hanya ini yang dibolehkan. Tapi kalau tidak ada sebab yang syar'i, maka tidak boleh bagi mereka untuk apa? Menumpahkan darah manusia. Tidak boleh membunuh. Ini perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang pertama. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Maksudnya kalian datang kepada saudara-saudara kalian, kemudian kalian mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Dua perjanjian ini yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Namun apakah Bani Israel memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut? انظروا أيها الإخوة إلى اللفظ القرآني، قول الله عز وجل ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. يعني الإنسان لا يخرج نفسه وإنما يخرج أخاه. ما قال ولا تخرجوا إخوانكم من ديارهم، بل قال أنفسكم، كأن نحن جميعا كنفس واحدة، كأننا جميعا كنفس واحدة. من آذاك كأنه أذاني. إذا مرضت فإنما الذي يتألم هو أنا. هذا فحوى خطاب هذه الآية، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. أيها الإخوة، الأمر جد خطير. مسألة الإخوة ومسألة الولاء والبراء من أعظم مسائل هذا الدين. ولا تخرجون أنفسكم. الرجل يخرج أخاه من داره. الله قال لا تخرجوا أنفسكم أنتم من دياركم، كأنما أنت الذي خرجت وطردت نفسك من دارك، ما طردت أخاك بل نفسك. لماذا؟ لأن ليس هنالك فرق بينك وبين أخاك. إذا تألم تألمت، وإذا سعد سعدت، وإذا جاع جعت. هكذا هم أمة الإسلام، وهذا هو الذي نتعلمه من تلك الآيات. الله أكبر.
Perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gaya bahasa ya yang Allah tampilkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Janganlah kalian tumpahkan darah kalian dan janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak mengatakan di dalam ayat ini jangan kalian mengusir saudara kalian dari kampung halamannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Perhatikan di sini Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya umat yang beragama, maksudnya umat yang beragama Islam yang mengikuti para nabi dan rasul, itu adalah umat yang satu. Umat yang apa? Satu. Mereka bagaikan satu tubuh. Maka kalau sekiranya ada di antara mereka yang sakit, maka kita juga merasakan apa? Sakit. Syekh mengatakan apabila ada orang yang menyakitimu, maka hakikatnya dia sama seperti menyakitiku. Apabila ada di antara kalian yang sakit, maka hakikatnya aku pun juga apa? Sakit. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita umat Islam bahwasanya kita ini adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Maka hakikatnya ketika seseorang menumpahkan darah orang lain sebenarnya sama seperti dia menumpahkan darahnya sendiri. Ketika ada orang yang mengusir saudaranya dari kampung halamannya, maka sama seperti dia mengusir dirinya sendiri. Ya. Ini yang ingin diingatkan oleh Syekh kepada kita semua, masalah ukhuwah, persaudaraan. Ini adalah masalah yang sangat besar di dalam agama kita. Masalah yang sangat penting, bahwasannya kita ini umat Islam bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ini masalah al-wala wal bara, kesetiaan. Ya. Di atas agama Islam. Dan termasuk perkara yang paling besar di dalam agama kita. Maka kalau sekiranya ada di antara saudara kita yang sakit, kita pun juga merasakan sakit. Kalau sekiranya ada di antara saudara kita yang berbahagia, kita pun juga ikut apa? Berbahagia. Karena kita ini semuanya sebagaimana yang Allah ya isyaratkan dari ayat yang tengah kita pelajari saat ini, kita ini adalah satu umat, satu kesatuan, satu anggota badan. ثم قال ربنا ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الخطاب هنا لليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقررتم بهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليكم وآمنتم به وشهدتم عليه أنه حق من عند الله عز وجل. ثم بعد هذا الإقرار وتلك الشهادة ما نسيتموه، بل وأنتم تشهدون كأنما تشهدون نزول هذا العهد من الله رأي العين. ماذا حدث بعد ذلك؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال تقتلون أنفسكم يعني الواحد لا يأتي بسكين ويقتل نفسه، بل يقتل أخاه كأنما قتل نفسه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، أي ظلما وعدوانا والعياذ بالله. ما الذي حدث حتى نزلت فيهم هذه الآيات؟ Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian berikrar. Ya, kalian berikrar dan bersaksi. Ya, kalian berikrar dan bersaksi. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian itu dari Bani Israel dahulunya, kalian mengakui itu, kalian mengikrarkan itu, menyatakan itu, mengakuinya. Wa antum tashhadun, dan kalian pun bersaksi atas perjanjian tersebut. Seakan-akan kalian benar-benar melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian itu dari Bani Israel sebelum kalian.
Ya. Jadi mereka sebenarnya mengakui dan mengimani perjanjian tersebut. Bahkan mereka bersaksi akan kebenaran perjanjian itu. Ya. Namun apa setelah perjanjian? Apa setelah pengikraran mereka dan kesaksian mereka? Allah katakan pada ayat berikutnya, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian Bani Israel, orang-orang Yahudi, membunuh diri kalian. Membunuh diri kalian maksudnya apa? Bukan berarti kalian mengambil pisau kemudian kalian melakukan bunuh diri, tidak. Kalian membunuh saudara-saudara kalian. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari kalian agar tidak apa? Membunuh. Dan kalian mengakui itu, mengimani itu, menyaksikan itu. Akan tetapi kalian membunuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak itu saja, wa tukhrijuna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Bahkan kalian juga mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya. Itu mengusir saudara-saudara kalian dari rumahnya, dari kampung halamannya, tanah airnya dan seterusnya. Nah, نزلت هذه الآيات أيها الإخوة في اليهود زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المدينة يسكنها الأوس والخزرج، وهما عباد أصنام، وكان بينهما حروب طويلة جدا. واليهود 3 قبائل يسكنون المدينة: بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للأوس، يعني يحاربون مع الأوس، أصدقاء مع الأوس. الجانب الآخر بنو قريظة حلفاء الخزرج، فهؤلاء يقاتلون مع هؤلاء. اليهود بنو قينقاع وبنو النضير يقاتلون مع الأوس ضد إخوانهم من اليهود اللي هم الخزرج، بنو قريظة يقاتلون الخزرج. فكان أحيانا الغلبة لهؤلاء ضد هؤلاء، فكان اليهود الذين قد غلبوا مع الأوس مثلا يخرجون اليهود الآخرون من ديارهم ويأخذون أمتعتهم وأموالهم والعياذ بالله. لذلك نزلت فيهم هذه الآيات، فقال ربنا جل وعلا: ثم أنتم، الخطاب لهم للحاضرين في زمان النبي، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي تعلون عليهم علوا وقهرا بالإثم والعدوان. بالإثم أي بغير حق، بالمعاصي، بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والعدوان، العدوان هو أخذ مال الغير بغير وجه حق والعياذ بالله. Nah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab turunnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini adalah bahwasannya di kota Madinah ada orang-orang Yahudi yang tinggal di dalamnya. Dan mereka saling berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ini adalah dua kabilah Yahudi, dua kelompok Yahudi yang saling berperang, berkepanjangan dalam kurun waktu yang sangat lama. Sementara Bani Israel yang hidup di kota Madinah, mereka terdiri dari 3 kabilah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Ada Bani apa? Qainuqa. Yang pertama tadi Bani apa? Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Bani Nadir dan Bani Quraidah, mereka berpihak kepada kelompok Aus. Sementara Bani Quraidah mereka berpihak kepada kelompok Khazraj. Saling membantu untuk memerangi saudaranya. Padahal mereka semua adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka saling bertempur, saling berperang. Ya. Nah, pertempuran mereka ini, yang mereka saling bunuh-membunuh, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum."
Kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian, sesama kalian. Padahal mereka apa? Sama-sama Bani Israel, sama-sama orang Yahudi. Akan tetapi mereka apa? Saling membunuh. Ya, membunuh saudaranya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Sehingga siapapun yang menang di antara mereka, ketika mereka menang, maka mereka akan mengusir kelompok yang kalah dari rumahnya, dari tanah airnya. Kemudian mereka rampas apa? Harta benda saudaranya. Ini yang Allah katakan. Ya. Jadi khitab ayat ini, maksudnya tujuan ayat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ya, thumma antum, kalian. Enggak mungkin kalian di sini adalah kalian yang dimaksud di mana? Kalian yang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi SAW, yang mereka tinggal di kota Madinah. Ya. Kemudian Allah mengatakan tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalian saling bantu-membantu menghadapi mereka. Seperti yang tadi kita katakan, Bani Quraidah, Bani Nadir membantu Aus, kemudian Bani Qainuqa membantu Khazraj, saling bantu-membantu di dalam menghadapi saudaranya, memerangi saudaranya. Dengan apa mereka membantu? Bil ism, dengan dosa, melakukan dosa. Tolong menolong, bantu-membantu dalam perkara dosa, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Apa bentuk dosanya? Itu membunuh saudaranya. Membunuh saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal udwan, dan saling tolong menolong, bantu membantu dalam rangka permusuhan, yaitu apa? Mengambil hak harta benda saudara-saudaranya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Wal ajib ayyuhal ikhwah, أنهم لما عصوا الله سبحانه وتعالى في هذين العهدين أطاعوه في عهد آخر، وهو وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يعني إن يأتي إخوانكم الذين كنتم تحاربونهم أسرى في أيدي حلفائكم فإنكم تدفعون فديتهم وتأخذونهم. لماذا؟ لأنه يجب عليهم في حكم التوراة إذا وجدوا أسيرا من إخوانهم اليهود أن يفدونه بالمال. لا يجوز لهم أن يتركوه في يد غير اليهودي، وإن كان يقتله منذ ساعة. طبعا قتاله منذ ساعة كان معصية، فإذا وقع أسيرا في يد عدو يجب عليه أن يفتديه بمال. إذن أطاعوا الله في ذلك العهد وعصوه في قتل النفس وفي إخراجهم من ديارهم والعياذ بالله. لذلك قال ربنا وهو محرم عليكم إخراجهم. أساسا كان الله حرم عليكم قتالهم وإخراجهم من ديارهم. لماذا الآن تختارون من أوامر الله ومن شريعة الله ما وافق أهواءكم؟ لماذا هم يفعلون هذا؟ يفتدون الأسرى بالمال حتى لا تعيرهم العرب. ليس طاعة لله عز وجل. لذلك الذي يختار من شريعة الله ما وافق هواه ويترك ما خالف هواه إنما هو عبد لهواه وليس لمولاه. إنما هو عبد لهواه، إنما يصلي لهواه ويزكي لهواه. هذا إن فعل ما يناسب هواه ويترك ما يخالفه والعياذ بالله. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anehnya orang-orang Yahudi ini ya mentaati Allah Subhanahu wa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian urusan ya, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang lain. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam sebagian urusan dan mentaati Allah pada urusan yang lain, pada sebagiannya. Allah katakan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Ya. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Allah Subhanahu wa taala
telah menurunkan di dalam kitab Taurat bahwasannya kalau sekiranya ada di antara orang Yahudi yang menjadi tawanan setelah berperang, kalah berperang, kemudian orang-orang yang masih hidup, maka itu menjadi apa? Tawanan. Maka mereka diperintahkan untuk menebus saudara-saudara mereka dengan apa? Dengan harta. Agar dibebaskan saudara-saudara mereka yang menjadi apa? Tawanan. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika ada sebahagian di antara mereka yang menjadi tawanan karena kalah berperang, ya, karena kalah berperang, maka mereka akan datang membawa harta untuk menebus saudara-saudara mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan mereka dari mengusir saudara-saudara mereka dari tanah air mereka. Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka, mengharamkan mereka, ya, dari mengusir saudara-saudara mereka dari tanah air mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Syekh mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi ketika akan melakukan sesuatu dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melihat mana yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka akan mereka terima dan mereka taati, mereka lakukan. Namun yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka akan apa? Meninggalkannya, menolaknya, mengingkarinya, mendurhakainya. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya, pada sebagian urusan mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada sebagiannya mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya mereka ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala pada sebagian urusan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena apa? Karena hawa nafsu mereka. Karena kebetulan syariat itu sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Maka mereka hakikatnya bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hamba bagi hawa nafsu mereka. Ya. Mereka ketika melakukan misalkan zakat atau melakukan ini, itu dan sebagainya di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan itu karena sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau karena mereka malu kalau sekiranya mereka tidak melakukan hal yang demikian, mereka akan dicela oleh umat-umat yang lain. Jadi mereka bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hamba bagi hawa nafsu mereka. ثم قال ربنا جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله أكبر. إذن من يختار من أوامر الله ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه لابد أن يتذكر هذه الآيات. أفتؤمنون ببعض الكتاب أي ببعض أوامر الله في كتابه وتكفرون ببعض وتتركون البعض الآخر. طب ما جزاء من يفعل ذلك؟ قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ذل ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يا الله، ذل في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة. هذا لمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. تعال هنا إلى هذا الزمان بالله عليك، انظر إلى أمة الإسلام وانظر إلى صفة اليهود. اليهود حرم الله عليهم قتل النفس، وحرم عليهم أن يخرجوا ويطردوا أنفسهم أي إخوانهم من ديارهم، وهم يشهدون بذلك وبصحة ذلك. الآن أمة الإسلام تشهد بصحة القرآن وصحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متيقنين بذلك أشد اليقين، لكنهم لا يتبعون ما أنزل الله، يخالفون تشريع الله عز وجل. الله يأمر بالحجاب سترا وعفافا للمرأة المسلمة إلا وهي تشهد بصحة القرآن إلا أنها تخالف ولا تلبس. الله يأمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على قدر استطاعتك. أنت تؤمن بصحة القرآن لكنك تخالف القرآن. وقس على هذا كثير وكثير. لذلك إذا سألت عن سبب الذل المضروب على أمة الإسلام فلا تبتعد عن هذه الآية، اقرأها دوما. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أفتؤمن ببعض الأوامر. هل الإسلام أيها الإخوة صلاة في المسجد
جماعة ثم بعد ذلك نذهب إلى الأسواق نبيع بالحرام ونشتري بالحرام. هل الإسلام أن نخرج الزكاة ثم بعد ذلك أموالنا في البنوك الربوية؟ هل الإسلام الذي أمر الأمة أن تكون واحدا، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، نؤمن بصحة النبي، نؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا تجد بيننا إخوة ولا إصمة والعياذ بالله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan setelah menjelaskan perbuatan orang-orang Yahudi di mana mereka melakukan sebagian yang diperintahkan oleh Allah dan mendurhakai sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Apakah kalian beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan ingkar durhaka kepada sebahagian yang lain? Dengan perbuatan kalian tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian ini untuk ini, kalian mendurhakainya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk ini, kalian mentaatinya. Apakah kalian mengimani sebahagiannya dan mendurhaka kepada sebahagiannya? Maka apa yang akan kalian terima kalau kalian seperti itu? Allah mengatakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kehinaan, kenistaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat kelak mereka akan digiring menuju azab yang sangat pedih dan sangat keras. Allah akan hinakan kalian di dunia, dan di akhirat kalian akan memperoleh azab yang sangat pedih. Maka mari kita lihat keadaan umat Islam hari ini, kata Syekh. Mari kita lihat keadaan umat Islam hari ini. Setelah Allah menjelaskan kepada kita sifat dan perbuatan orang-orang Yahudi, di mana mereka mengimani sebahagian isi Taurat dan mengingkari durhaka kepada sebahagian isi Taurat. Umat Islam hari ini, mereka mengimani Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apakah mereka semuanya menerima dan mengerjakan tunduk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ayat ini tidak hanya menjelaskan tentang orang Yahudi, akan tetapi juga menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi, sifat-sifat orang Yahudi. Kalau tidak, apa faedahnya Allah menceritakan ini kepada kita? Allah ceritakan ini agar kita mengambil pelajaran, agar jangan sampai kita seperti orang Yahudi, mengimani sebahagian isi Alkitab dan mengingkari sebahagiannya. Perhatikan umat Islam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum wanita untuk berhijab, menutup aurat, menutup aurat, menjaga kehormatan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Hadis Nabi juga demikian. Wanita-wanita muslimah juga mengakuinya, meyakininya, tapi mereka tetap saja tidak menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk begini dan begitu. Kita meyakininya, menerimanya. Akan tetapi kita tidak tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah ayat ini, apakah kita beriman kepada sebahagian perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan durhaka kepada sebahagian perintah-perintah yang lain? Ingat ayat ini. Makanya oleh karena itu, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW bukan hanya saja salat berjamaah di masjid, lalu ketika kita berada di luar masjid, kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan lupa akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat, menunaikan haji, tidak, akan tetapi Islam
terdiri dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu wajib untuk kita terima dan kita taati. Bukannya menerima sebahagiannya kemudian mendurhakai sebahagiannya. Makanya oleh karena itu, kalau sekiranya kita temukan umat hari ini, umat Islam hari ini berada dalam kelemahan, kehinaan, kenistaan, maka ketahuilah itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena sebahagian kita mengimani sebahagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala namun mengingkari sebahagian perintah-perintah yang lain. Allah di dalam Al-Qur'an, dan kita banyak membaca ayat-ayat ini. Ketika kita membaca Al-Quran, menyuruh kita untuk mengikuti Nabi SAW, untuk mentaati Nabi SAW. Sudahkah kita mentaati Nabi SAW secara zahir dan batin? Kita mengakuinya, meyakininya. Dan betapa banyak orang-orang hari ini yang bahkan menyelisihi jalan Nabi SAW. Sementara mereka mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran, tapi mereka mengimani sebahagiannya dan mengingkari sebahagiannya. Perbuatan mereka yang meyakini itu akan tapi tidak melakukannya, ini sama seperti perbuatan orang-orang Yahudi, sama seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Taib, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
لا إله أيها الإخوة، فقول الله عز وجل فما جزاء من يفعل ذلك منكم، أي منكم جميعا، لا يختص ببني إسرائيل فحسب، بل يختص بجميع عباد الله عز وجل. فالأصل أن تقيم نفسك على عبودية الله سبحانه وتعالى. فما أنزلت الشرائع كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، قال ما أنزلت الشرائع وما أرسلت الرسل إلا لإخراج الناس من عبودية الهوى إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. فلن تكون عبدا لله بحق إلا إذا اتبعت أوامر الله كلها وانتهيت وانزجرت عن نواهي الله سبحانه وتعالى كلها. لا تختار ما يصلح لك وتترك ما لا يصلح لك والعياذ بالله. لذلك قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ذل مضروب على الأمة الآن، الذل المضروب على الأمة في كل مكان الآن منذ أكثر من 100 سنة إلى يومنا هذا. بسبب ماذا؟ بسبب أننا قد تركنا من أوامر الله ما خالف أهواءنا والعياذ بالله. هذا في الدنيا. أما في الآخرة ويوم القيامة، يوم القيامة أي يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الميزان بالقسط والعدل، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه أيها الإخوة صفة منفية عن الله عز وجل، الغفلة. الله ليس بغافل عما تعمله، الله مطلع على ما تفعله. الله سبحانه وتعالى سميع بصير قريب سبحانه وتعالى، لا يخفى عنه شيء أبدا، لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. فهذا تهديد لمن ترك أوامر الله سبحانه وتعالى ظنا منه أنه بذلك يشتري دنيا أو يشتري عزا في دنيا والعياذ بالله. Bismillah. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian. Ini bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, akan tapi juga kepada umat ini. Yang berbuat seperti yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi, balasannya apa? Balasannya adalah kehinaan di dunia. Maka kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia adalah mendirikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para nabi dan rasul dan juga tidaklah menurunkan kitab-kitabnya melainkan agar manusia menegakkan ubudiyah kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menjadi budak serta menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada hawa nafsunya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala, tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul dan juga tidaklah menurunkan kitab-kitabnya melainkan untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah kepada penghambaan kepada Allah semata. Dan itulah kebebasan yang sejati, menjadi hamba Allah semata. Ya, menjadi hamba Allah semata. Makanya oleh karena itu tidak pantas dan tidak selayaknya kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memilah dan memilih dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita, maka kita terima, kita taati. Sementara yang tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, kita tolak dan kita tinggalkan. Tidak pantas. Dan orang yang seperti ini tidak dikatakan
hamba Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dia dikatakan sebagai hamba bagi hawa nafsunya. Maka oleh karena itu, kehinaan yang menimpa umat hari ini, disebabkan, salah satunya disebabkan karena mereka memilah dan memilih dari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dan larangan. Ya, mana yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka terima, mereka taati, mereka lakukan, dan mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak dan mereka tinggalkan. Ya. Seharusnya yang mereka lakukan apa? Mereka menerima semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan Allah. Mana perintah Allah mereka laksanakan, mana larangan Allah subhanahu wa ta'ala mereka tinggalkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka umat yang mulia, umat yang kuat, umat yang tangguh. Tapi kalau mereka memilah dan memilih berdasarkan hawa nafsu mereka, maka tidak ada balasannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada kehinaan di kehidupan dunia, dan nanti di akhirat, pada hari ketika mereka berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeret mereka untuk menerima azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat, besar. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada kalimat yang terakhir ini, Allah menyucikan dirinya dari sifat ghaflah, lalai, lengah. Ya. Allah menyucikan dirinya dari sifat lalai. Allah sama sekali tidak pernah lalai dari apa yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ketika mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, atau ketika mereka meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan, ini adalah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman dari Allah. Jangan sekali-kali ketika kalian melanggar perintahku, ketika kalian melanggar laranganku, kalian mengira bahwasanya aku lalai, aku tidak mengetahuinya. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Tidak ada satupun yang kita lakukan di dunia ini kecuali semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك هذا إشارة إلى الذين نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى وخالفوا أوامره واتبعوا أهواءهم مخالفين لأوامر الله وعهده وميثاقه. الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. تخيل إنسان أمامه دنيا وآخرة، فيشتري الدنيا، يرغب في الدنيا، يبيع نفسه وماله من أجل أن يأخذ الدنيا، ويزهد في الآخرة ويرغب عنها ولا يريدها ولا ينظر إليها ولا يضحي من أجلها. هذا إنسان عاقل. الآخرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني متر في 2 سنتي. هذا خير من الدنيا، الدنيا بكل ما فيها وما فيها. وقال النبي عن سعد بن معاذ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أنت متخيل كم يكون ملك الإنسان في الآخرة؟ أقل واحد في الجنة له ملك مثل الدنيا 10 مرات، مثل الدنيا كلها 10 مرات. وبعد ذلك يبقى أماكن، بعد أن يدخل جميع أهل الجنة إلى الجنة، يبقى أماكن فارغة في الجنة فينشأ الله لها نشأً يمتعهم فيها. أنت متخيل هذا؟ رجل عاقل يأخذ الدنيا بما فيها ويترك طاعة الله عز وجل
ويزهد في جنة الله سبحانه وتعالى وفي ثوابه وفي نعيمه من أجل دنيا ما بقيت لأحد. أين قارون وما ملك؟ أين فرعون وما بنى وشيد؟ أين النمرود وما تجبر؟ كل ذلك قد فنى ولم يبق إلا بعض آثارهم. فالدنيا كلها إلى زوال ولن تبقى لك إلا آخرتك. قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. انظر إلى ختام الآية: فلا يخفف عنهم العذاب. أي العذاب لا يخفف لا زمانا ولا مكانا ولا شدة ولا قوة، لا يخفف، دائما وأبدا العذاب في ازدياد لا يخفف، ولا هم ينصرون، لن ينصرهم أحد ولن يدافع عنهم أحد. انظر إلى إخوانك في الدنيا من أهل الصلاح، يأتون يوم القيامة يشفعون لك: يا رب إن أخانا قد كان يصلي معنا وقد دخل النار، شفعنا فيه، فيأذن الله لهم أن يأخذوه من النار إلى الجنة. أما أولئك الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، بدلوا وغيروا في عهود الله ومواثيقه، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لن يجدوا أحد يشفع لهم ولا أحد ينصرهم ولا أحد يطلب من الله أن يخفف حتى عنهم العذاب، والعياذ بالله. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka yaitu orang-orang yang Allah sebutkan tadi pada ayat sebelumnya, ya, yang beriman kepada sebahagian apa yang Allah turunkan dan durhaka kepada sebahagian yang lain, yaitu orang-orang yang melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, ya. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Maksudnya apa? Mereka menjual akhirat mereka demi apa? Dunia. Mereka menjual akhirat mereka, surga mereka demi apa? Demi kesenangan dunia. Ya. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala demi kesenangan dunia. Ya. Seakan-akan mereka adalah orang yang tidak mencintai akhirat, tidak suka dengan surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau beramal demi surga Allah, mereka tidak mau berkorban demi surga Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau tunduk demi surga Allah Subhanahu wa taala, demi kebahagiaan di akhir. Padahal kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Bahkan perhiasan dunia ini apabila dibandingkan dengan kesenangan akhirat, maka sungguh tidak ada artinya perhiasan dunia seluruhnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, la maudhi' sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat letak cemeti cambuk kalian nanti di surga, tempat letak cambuk itu kira-kira 1 meter 2 senti. Itu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Itu saja lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Belum lagi hadis Nabi SAW tentang Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh, ya, barang-barang Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Bukan sebagian dunia, tidak, seluruh dunia ini beserta isinya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita, orang yang paling rendah, ya, surganya besok di akhirat, tahukah kenikmatan yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga? Itu sama seperti 10 kali lipat kesenangan dunia ini seluruhnya. Sama dengan orang yang memiliki dunia ini seutuhnya 10 kali lipat.
Maka orang-orang yang berbuat seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya, melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsu, hakikatnya mereka itu menjual akhirat mereka demi apa? Demi dunia. Sementara kesenangan dunia apabila dibandingkan dengan kesenangan akhirat, sungguh kesenangan dunia ini tidak ada artinya. Maka apakah perbuatan seperti ini perbuatan orang yang memiliki akal sehat? Perbuatan orang yang memiliki akal sehat menjual kesenangan dunia, kesenangan akhirat yang tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan kesenangan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diringankan azabnya orang-orang ini yang Allah kembalikan kepada azab yang pedih nanti di akhirat. Mereka sama sekali tidak akan pernah diringankan azabnya. Penghuni neraka berharap azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti yang dia saksikan dahulu di dunia, ada orang yang diringankan apa? Hukumannya, sanksinya. Akan tapi di akhirat tidak ada istilah keringanan azab, tidak ada. Yang ada azab itu setiap saat bertambah, setiap saat bertambah. Dari hari ke hari semakin berat, dan semakin berat. Terus bertambah pedihnya, beratnya. Mereka tidak akan merasakan keringanan di dalam azab. Lalu Allah pun mengatakan walahum yunsarun, dan tidak akan ada seorang pun yang akan menolong mereka kelak di hari kiamat. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang sangat sulit, diazab di dalam neraka Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Karena mereka telah melakukan kekufuran, melakukan perbuatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbayang oleh kita, Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa sahabat-sahabat kita yang saleh, yang saleh di dunia, ketika kita bersama mereka dahulu di dunia, kalau sekiranya kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan apa? Syafaat buat kita. Mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu fulan bersama-sama kami dahulu di dunia, di masjid, salat bersama kami. Maka izinkan kami memberikan syafaat buat dia ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan. Maka dia bisa mengangkat saudaranya dari neraka untuk masuk ke mana? Ke surga. Ini namanya syafaatul ashab. Syafaat yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita yang saleh. Maka perbanyak berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Adapun orang-orang Yahudi yang perbuatannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan, syafaat, memohonkan keringanan buat mereka. أيها الإخوة، تعرفون أن أمنيات أهل النار جميعا يوم القيامة تجتمع في أمنية واحدة فقط. أمنية واحدة فقط، لا يخرجون من النار ولا يتوقف العذاب عنهم، بل تكون أمنيتهم الوحيدة أن يخفف الله عنهم يوما واحدا من العذاب. يخفف يعني العذاب لا يتوقف، بل يخفف الله يوما من العذاب. قال الله عز وجل في سورة غافر وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ رسلكم لم تأتيكم بالشرائع من عند الله عز وجل، بالوحي من لدن الله سبحانه وتعالى؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي الله لن يخفف عنكم ولا يوم واحد من العذاب. تخيل لما تكون أمنية واحد جالس في مكان كله نار، أمنيته أن يأتي ساعة من النهار يخفف الله عنه هذه النار، ومع ذلك لا يستجاب له والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh mengatakan, tahukah kita bahwasannya cita-cita dan harapan
penghuni neraka ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, seluruhnya ya kembali kepada satu harapan, satu cita-cita. Ya, apa itu cita-citanya? Apakah mereka ingin keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena mereka tahu tidak akan dapat keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita dan keinginan mereka yang paling besar ketika itu adalah apa? Agar Allah Subhanahu wa taala meringankan mereka azab walaupun barang satu hari. Diringankan azab mereka oleh Allah walaupun hanya apa? Satu hari. Bagaimana mereka bisa tahan? Karena di sekeliling mereka api, neraka. Depan api, belakang api, kanan api, kiri api, atas api, bawah api. Maka mereka minta agar diringankan azab mereka walaupun hanya satu hari. Allahu Akbar. Ini yang Allah katakan dalam surah Ghafir ayat 49 dan 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala allazina fin nar" dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata, ya, li khazanati jahannam, kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, "Ud'u rabbakum", mohonkan kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Yukhaffif 'anna yawman minal azab", agar dia, yaitu Allah, meringankan azab kami walaupun hanya satu hari. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penghuni neraka. Kemudian apa kata penjaga-penjaga neraka jahannam? Qalu, mereka menjawab, "Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat?" Apakah rasul-rasul ya belum datang kepada kalian menjelaskan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kalian ini? Ya, apa belum ada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang datang menjelaskan kepada kalian tentang itu? Kata mereka, qalu bala. Mereka mengatakan, iya, benar, sudah datang kepada kami. Lalu apa kata penjaga neraka jahannam? Dan ini adalah ucapan celaan ya kepada mereka, qalu fad'u. Kalau begitu berdoalah kalian sendiri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian sendiri yang berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka, tidak ada faedah dan manfaatnya. Tapi mungkin cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.